Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apakah ada di antara kita mengalami hal ini dalam keseharian kita? Saat kita baru membuka mata di pagi hari, tangan kita langsung meraih telepon genggam, dan dalam hitungan detik, kita disambut oleh notifikasi yang tidak ada habisnya. Berita buruk, pesan masuk, media sosial, semuanya bersaing merebut perhatian kita. Tanpa sadar, hati langsung terasa sesak, pikiran kacau, bahkan sebelum kita sempat untuk berdoa. Inilah kenyataan dunia digital yang kita hadapi setiap hari. Hari ini, saya ingin mengajak kita merenung bersama 3 rahasia dari firman Tuhan yang akan menolong kita menghadapi kegilaan dunia digital. 3 prinsip ini bukan hanya relevan di zaman ini, tetapi akan memberi kedamaian hati di tengah kebisingan sosial yang tidak pernah berhenti. Rahasia pertama, menjaga hati di tengah banjir informasi. Firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dunia digital saat ini memberikan kita akses ke berbagai informasi tanpa batas. Setiap hari, ratusan, bahkan ribuan potongan berita, gambar, dan komentar melewati mata dan pikiran kita. Namun, tidak semua informasi itu sehat bagi kita. Ada yang menumbuhkan iman, tetapi banyak juga yang menimbulkan kegelisahan, iri hati, atau bahkan kemarahan. Untuk menjaga hati, berarti kita harus memilih dengan bijak apa yang kita izinkan untuk masuk ke hati kita. Sama seperti filter air yang berfungsi menyaring kotoran, hati kita perlu menyaring setiap informasi. Tanyakanlah hal ini dalam hati. Apakah ini membangun iman saya? Apakah ini mendekatkan saya kepada Tuhan? Jika jawabannya tidak, kita harus berani untuk berkata, "Cukup, ini tidak perlu masuk ke hati saya." Bayangkan, jika setiap pagi saat kita bangun dan memulai hari dengan firman Tuhan, bukan dengan notifikasi dari berbagai media sosial, hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera dan bukan kecemasan. Rahasia kedua, mengatur waktu dengan bijak. Dalam Efesus 5, ayat 15 dan 16, mengingatkan kita, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Waktu adalah anugerah yang sangat berharga, tetapi dunia digital sering membuat kita kehilangan kesadaran akan bagaimana cara kita menggunakannya. Pernahkah kita berkata, hanya 5 menit, lalu tanpa terasa, 1 jam telah berlalu, dan kita habiskan 1 jam itu hanya untuk melihat-lihat layar. Ketika kita mau mengatur waktu dengan bijak, berarti kita harus memberi porsi yang tepat untuk segala hal. Cobalah untuk meluangkan waktu tanpa perangkat elektronik, untuk berdoa, membaca Alkitab, atau untuk berbicara dan berbagi dari hati ke hati dengan keluarga. Bahkan, kita bisa menetapkan batas waktu tertentu untuk menggunakan media sosial atau untuk menonton video, agar kita tidak terjebak dalam lingkaran yang tiada akhir. Bayangkanlah jam pasir. Setiap butir pasir yang jatuh adalah tiap detik kita yang terbuang dan tidak akan pernah bisa kembali. Marilah kita gunakan waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang bernilai kekal. Rahasia ketiga, menetapkan fokus pada Tuhan. Kolose 3, ayatnya yang kedua berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Dunia digital membuat kita mudah sekali untuk membandingkan dan menilai diri sendiri. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial dapat membuat kita lupa bahwa apa yang kita lihat seringkali itu hanya merupakan potongan kecil dari kehidupan orang yang kita lihat, bukan keseluruhan cerita hidupnya. Fokus kita seharusnya bukan pada apa kata dunia, tetapi pada apa kata Tuhan. Memusatkan pikiran kita kepada Tuhan berarti kita harus memulai dan mengakhiri hari dengan doa, bukan dengan notifikasi. Yang artinya, kita menilai diri sendiri bukan berdasarkan likes atau followers, melainkan berdasarkan kasih dan penerimaan Tuhan kepada kita umatnya yang tidak pernah berubah. Di tengah keramaian dan kebisingan dunia maya,
pandangan kita harus tetap tertuju pada salib Kristus yang merupakan sumber pengharapan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, 3 rahasia ini, menjaga hati, mengatur waktu dengan bijak, dan menetapkan fokus pada Tuhan, adalah pelita bagi langkah kita di tengah gelombang dunia digital. Mari, kita coba menerapkannya mulai hari ini. Awali pagi dengan firman Tuhan, batasi waktu yang hanya dihabiskan dan terbuang di depan layar. Dan pastikan hati kita selalu diarahkan hanya kepada Tuhan. Lakukanlah hal ini selama 1 minggu, dan rasakan sendiri bagaimana damai sejahtera dari Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam kebingungan dan kegelisahan. Ia memanggil kita untuk hidup dalam damai, dalam kasih, dan dalam hikmat. Sebelum mengakhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang rindu akan damai dan ketenangan dari-Mu. Kami percaya Engkau mengetahuinya ya Tuhan, betapa dunia ini penuh dengan kebisingan, notifikasi, dan informasi, serta berbagai tuntutan yang seakan tak pernah berhenti. Engkau melihat bagaimana hati kami seringkali menjadi letih, pikiran kami terpecah, dan waktu kami terbuang begitu saja. Hari ini, kami belajar 3 hal berharga dari firman-Mu: menjaga hati, mengatur waktu dengan bijak, dan menetapkan fokus kami hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami gagal menjaga hati kami dari hal-hal yang tidak membangun. Kami membiarkan kekhawatiran, perbandingan, dan hal-hal dunia ini mengisi pikiran kami. Kami mohon, ampunilah kami ya Bapa. Tolong kami Roh Kudus untuk selalu menyaring setiap informasi yang masuk dalam hati kami, supaya hanya yang murni, yang benar, dan yang membangun iman kami yang boleh tinggal di dalam hati kami. Ingatkan kami untuk tidak membuang waktu yang Engkau percayakan pada kami, tetapi kami memakainya untuk hal-hal yang bernilai kekal, terutama untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama, dan melayani dengan setia. Ajari kami ya Tuhan, untuk memusatkan pandangan kami hanya kepada Yesus, sumber damai sejahtera kami. Ketika dunia maya mencoba menarik hati kami dengan godaan dan perbandingan, tuntunlah kami untuk kembali melihat salib-Mu dan mengingat kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap langkah kami dipimpin oleh firman-Mu, setiap kata yang terucap membawa damai, dan setiap keputusan yang kami ambil menyenangkan hati-Mu. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, jadikanlah hati kami seperti taman yang teduh, di mana suara-Mu terdengar jelas, dan juga damai-Mu mengalir terus tanpa henti. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk hidup lebih bijak, terutama di era digital saat ini, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas doa dan harapan. Nyalakan lonceng dan subscribe, serta izinkan kami hadir dan menemani hari-hari Anda untuk selalu mengingatkan, Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan memberkati.